Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Chandra SPD MPD CGP Angkatan 11 Sulawesi Selatan Kabupaten Baru. Di sini saya akan melaksanakan wawancara pra observasi bersama Ibu Fatmawati SPD dari guru UPTD SMP Negeri 1 Baru, itu guru mata pelajaran informatika. Jadi di sini Ibu, saya akan melaksanakan wawancara pra observasi, karena kedepannya Ibu akan melakukan observasi. Nah, observasi ini saya akan amati Ibu di dalam kelas, bagaimana Ibu melaksanakan pembelajaran yang bersama dengan siswa nantinya. Nah, di sini kenapa saya melakukan percakapan pra observasi, untuk bagaimana Ibu memiliki kesiapan dalam hal mengajar di kelas nantinya, punya perencanaan, dan bagaimana Ibu tambah percaya diri di dalam kelas nanti mengajar. Ya, Ibu, saya ada beberapa pertanyaan yang saya harus tanyakan ke Ibu berkaitan dengan percakapan atau wawancara pra observasi ini. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran apa yang Ibu mau sampaikan ke anak didik nantinya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke peserta didik itu bagaimana peserta didik mampu untuk mengetahui perangkat lunak aplikasi dan fitur-fiturnya, serta bagaimana menggunakan perangkat aplikasi tersebut. Itu tujuan pembelajarannya, Bu, ya. Jadi area pengembangan dari tujuan pembelajaran itu yang bagaimana ya? Jadi di sini saya mau mengembangkan pengetahuan peserta didik, kompetensi pengetahuannya, bagaimana mereka mampu untuk menggunakan nantinya. Jadi berdasarkan proses pembelajaran, mereka akan mengetahui, kemudian akan menggunakan fitur-fitur aplikasi. Aplikasi, ya. Jadi satu aplikasi dengan tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan tadi. Nah, Ibu, strategi apa yang Ibu mau terapkan di dalam kelas untuk supaya mencapai tujuan pembelajaran itu? Jadi strategi yang akan saya lakukan itu setelah pemaparan materi kami berdiskusi. Jadi siswa diharapkan mampu untuk mengetahui dengan adanya beberapa pendapat dari teman-teman. Ya, teman-temannya. Jadi biar mereka berdiskusi, ya. Nah, terus tadi Ibu sudah sampaikan tadi terkait dengan tujuan, dengan area pengembangan yang akan Ibu mau capai di pembelajaran Ibu nantinya, di observasi, dan strategi apa yang Ibu akan gunakan dalam pembelajaran Ibu nantinya ketika saya observasi. Nah, Ibu, bagian mana yang saya ingin bantu kembangkan kompetensinya Ibu dalam hal nanti Ibu mengajar di kelas itu, bagaimana? Kalau ditanya bagian mana, saya ingin mengembangkan budaya positif siswa, ya, khususnya ketika saya mengajar di kelas. Budaya positif kan itu banyak, Ibu. Ya, bagian mana yang budaya positif itu? Apakah memang di kelas Ibu itu ada sesuatu dinamika kelas atau permasalahan kelas? Nah, Ibu mau memfokuskan untuk saya melihat budaya positif itu. Apa kira-kira bagian mana yang Ibu ingin saya amati? Bagian yang mana? Ya, jadi kelas yang saya ajar ini kan termasuk kelas yang ribut, ya dalam proses pembelajaran itu biasanya ribut. Jadi saya mau dalam observasi ini Bapak itu mengamati bagaimana peserta didik saya budaya positifnya itu yang memperhatikan, fokus ketika saya memberikan materi, fokus ketika teman-teman memberikan pendapat. Jadi mereka bisa lebih aktif, ya, mereka bisa disiplin dalam belajar. Itu jadi saya mau Ibu inginkan saya amati bagian situ, ya. Bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya ini sangat penting, Pak. Penting. Ya, penting sekali, karena ini kan berkenan dengan disiplinnya siswa ketika belajar. Jadi ketika guru mengajar, mereka harus memperhatikan
memberikan supaya fokus ya, fokus dalam belajar, supaya hasilnya juga maksimal. Apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan? Harapannya Ibu? Harapannya saya ketika observasi ini selesai, saya sendiri secara pribadi sebagai guru itu bisa memberikan materi yang membuat mereka lebih bersemangat belajar, lebih fokus belajar, sehingga hasilnya akan lebih maksimal lah proses pembelajaran ini. Betul sekali. Jadi nanti habis dari pra-observasi ini, wawancara observasi ini, kita akan lihat di kelas Ibu bagaimana mengembangkan budaya positif ini, bagaimana Ibu menggunakan strategi Ibu dalam pembelajaran sehingga siswa-siswa Ibu lebih fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Oke, Ibu Fatmawati, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas. Terima kasih sudah melakukan wawancara dengan saya. Terima kasih ya Ibu. Kita lihat hasil siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Chan Putra, calon guru penggerak Angkatan 11 Sulawesi Selatan Kabupaten Baru. Untuk kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi saya terhadap salah satu guru yang ada di sekolah saya, yaitu PTD SMP Negeri 1 Baru. Dengan saya bersama dengan Ibu Fatmawati SPD selaku guru informatika. Dan saya pada hari ini juga di wawancara pasca observasi bersama dengan Bapak pengajar praktek, yaitu Bapak Haris, yang menemani saya dalam kegiatan wawancara pasca observasi. Baik, saya akan mulai wawancara dengan Ibu Fatmawati SPD yang telah melakukan observasi di dalam kelas kemarin, yaitu hari Sabtu. Baik, Ibu Fatmawati, bagaimana? Senang dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin? Ya, saya merasa sangat senang. Ya, seru ya, Ibu mengajar pada saat itu. Menurut Ibu bagaimana tadi mengajar itu? Adakah yang mau disampaikan dari selesai saya observasi kemarin? Ya, setelah pembelajaran di kelas berlangsung, selama observasi itu terdapat satu orang siswa saya yang masih belum menerapkan budaya positif yang menjadi kesepakatan kelas kami. Oh iya, budaya positif. Kemarin ya fokusnya memang budaya positif ya. Ibu kasih kesepakatan kelas supaya dia bisa berdiskusi dengan bagus. Ternyata masih ada yang satu orang itu ya, atas nama Marwan kemarin Bu ya. Oh iya Pak, Marwan. Iya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kenapa ada yang sesuatu yang harus kita benahi di dalam kelas tersebut? Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, pada saat diskusi ini, siswa saya yang atas nama Marwan ini
masih kurang fokus dalam memperhatikan. Keaktifan di dalam kelas itu masih sangat kurang, dan itu terlihat jelas sekali di mata saya sebagai seorang guru. Iya, jadi ada yang sesuatu yang mengganjal ya, satu itu seandainya itu sempurna ya, mungkin agak plong lagi ya sebenarnya, tapi itu bukan jadi halangan. Insya Allah kita perbaiki di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dari observasi yang saya lakukan terhadap Ibu. Nah, aspek strategi yang saya lihat itu pertama dari tujuan pembelajaran. Ibu itu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik dan jelas. Jadi ada suara dalam Ibu menyampaikan dengan suara, dan Ibu tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Jadi itu sudah menurut saya secara jelas, saya observasi Ibu itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, kemudian strategi pengembangan lagi berikutnya adalah Ibu melakukan diskusi kelompok. Sangat bagus sekali, anak-anak itu aktif berdiskusi kelompok, dibarengi dengan Ibu memberikan kemarin LKPD, LKPD betul sekali. Nah, kemudian penerapan budaya positif melalui pembuatan kesepakatan kelas. Nah, ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa tadi yang tidak menyepakati kelas itu, kesepakatan kelas, dan fokusnya pada satu tadi itu, anak kita itu Marwan. Nah, satu lagi yang saya lihat area observasi saya itu adalah konten pembelajaran. Konten pembelajaran Ibu sudah variatif, Ibu sudah menggabungkan antara media pembelajaran audio maupun visual. Nah, Ibu, saya tadi mengamati Ibu itu sudah bagus sekali, bagus sekali. Itu sudah ada standarnya, Ibu sudah mencapai standar itu. Namun sama dengan penilaian saya, dari observasi saya, itu yang menjadi tantangan kita ke depannya. Menurut Ibu, bagaimana Ibu mendengar ini? Ya, setelah mendengar hasil observasi yang Bapak lakukan itu, saya merasa lebih termotivasi lagi, nantinya akan memperbaiki, akan lebih memperhatikan lagi apa yang harusnya siswa saya dapatkan gitu. Iya. Kira-kira tadi Ibu sebenarnya sudah melakukan hal yang bagus di kelas untuk mengatasi dinamika kelas tersebut. Tadi Ibu, saya ingat itu memberikan motivasi atau pujian kepada Marwan. Iya, artinya itu berikan motivasi dan pujian kepada anak-anak yang tidak fokus, itu dia akan mengembalikan fokusnya. Betul sekali Ibu yang melakukan tadi. Kemudian Ibu temu kenali itu. Ibu temu kenali ketika kita di pra observasi itu, Ibu sudah bilang ada kelas ini yang agak kacau ya, itulah artinya Ibu masih belajar tentang itu, dan alhamdulillah Ibu pasti bisa mengatasinya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tindakan lanjutnya apa? Tindak lanjutnya Ibu? Ke depan ketika saya masuk di kelas yang sama ataupun di kelas lain, mengenali siswa sebelum belajar itu itu sangat penting supaya motivasi belajar mereka juga lebih naik, lebih maksimal belajarnya. Dalam proses diskusi, pembimbingan, dan saya akan usahakan setiap siswa saya itu punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Gitu ya. Dan saling menghargai teman-teman. Itu masuk di kesepakatan kelas yang Ibu rancang kemarin memang. Oke. Diskusi kita kali ini, apa yang tergambar atau terbayang bagi Ibu dalam meningkatkan performa Ibu untuk selanjutnya? Kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan? Ya, dari observasi yang ingin saya kembangkan atau ingin saya lakukan ke depan itu itu tadi, saya harus lebih memperbaiki bagaimana caranya saya supaya bisa lebih mengenali siswa-siswa saya, bagaimana caranya saya supaya saya bisa lebih memotivasi mereka dalam belajar, bagaimana saya bisa menggabungkan konten dalam pembelajaran supaya lebih menarik mereka lebih. Adakah langkah-langkah Ibu ingin melakukan diskusi dengan teman sejawat kayak gitu? Jadi untuk melakukan itu semua, saya akan melakukan diskusi dengan teman sejawat,
dengan wali kelasnya, Iya, betul. dengan guru-guru Iya. lintas mata pelajaran, dan akan belajar lebih di PMM Iya. tentang budaya positif itu Oke, sendiri sekali. seperti apa. Semangatnya Ibu ini luar biasa mengajarkan anak-anak kita. Insya Allah kedepannya Ibu lebih mantap lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, saya tutup. Saya mau dengar Ibu punya refleksi dari hasil observasi kita ini. Menurut Ibu bagaimana? Ya, menurut saya dengan adanya observasi yang seperti ini, kita bisa, saya sebagai seorang guru itu bisa melihat, oh seperti ini saya mengajar, Ya. kedepannya ini saya harus seperti ini. Siswa saya yang tadinya ribut, Iya. ini bisa lebih diam lagi, lebih aktif lagi belajar setelah melakukan observasi ini. Oke, terima kasih, jawaban cukup luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan di proses pembelajaran berikutnya lagi, walaupun tanpa kita observasi, Ibu sudah bisa jalan, Ibu bisa sesuaikan dengan aspek yang Ibu mau tekankan dalam proses pembelajaran itu, yaitu budaya positif dan kesepakatan kelas. Terima kasih Ibu Fatmawati atas wawancaranya, dan terima kasih Pak Haris untuk menemani saya dalam proses wawancara pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.